mengatakan itu gitu loh. Nah, dari saya gini, nah, ini ada kata yang menarik tadi, ke Bandung. Ya, ke Bandung ini kan kebetulan di sana ada kongres. Nah, saya mau sampaikan sini Pak Rufinus. Harus dibedakan juga Pak Rufinus, uang kongres itu sendiri dengan uang orang per orang yang dibawa ke Bandung. Banyak orang yang membawa uang ke Bandung loh. Anda sekarang lagi membicarakan ada dari perusahaan ini membawa ke Bandung. Tapi saya mau menyampaikan di sini bahwa kongres itu uang sendiri dari partai sendiri, dan pada saat itu Nazarudin bukan jadi bendahara belum kongres. jadi bendahara. Nggak, kongres itu bendaharanya namanya Anton Surato. Okay. Ya. Ketuanya Mas Ibas. Jadi tolong dibedakan. Saya khawatir kalau dibilang ke Bandung, ya seolah-olah ini yang terjadi dari awal-awal dulu, maka kita bantah kan. Oh, Demokrat tidak sah, uangnya dari Wisma Atlet. Ini yang kita mau bantah itu. Jadi mudah-mudahan Pak Rufinus bisa menjelaskan itu. Sangat paham. Saya tidak mengatakan bahwa Partai Demokrat dibiayai oleh setuju saya kalau Anas atau si Nazarudin, tidak. Tapi kan tadi bicara kasus. Ya. Ada aliran dana yang sangat signifikan dibawa ke Bandung untuk pemenangan pribadi Anas Urbaningrum. Ini konteksnya. Kalau itu boleh Bang ya? Itu boleh-boleh aja kan orang kan. Yang penting gini, kongres. Tiga kandidat ini mungkin kan bagaimana? Saya tidak bicara. Ini kan money politik ini. Kita kembali ke sidang Nazar. Tapi begini, Mas Ganjar tadi mention soal soal menarik-narik orang. Kemarin juga dipermasalahkan soal mobil. Gitu kan, mobil yang diberikan kepada Anas dari Nazarudin. Apakah ini termasuk salah satunya upaya untuk, jadi kalau misalnya wajah coreng juga mukanya, begitu maksudnya begitu? Gini ya, terus terang kemarin seluruh persidangan saya tidak mengikuti ya, tapi kan ini kesempatan pengadilan untuk menguji kebenaran materialnya begitu ya. Misalnya gini, Anas dikasih mobil sama Nazarudin. Dari bahasanya saja Anas dikasih Nazarudin. Saya nggak tahu bahasanya gimana ya, tapi kalau seandainya ada aliran dana dari perusahaan ini untuk membeli mobil yang ditujukan kepada untuk diantarkan kemudian. Bukan Nazarudin. Ya. Berarti kan begini, kan masih ada pertanyaan mengenai ini PT milik siapa. Lalu PT ini membeli mobil yang mobilnya ternyata untuk Anas, gitu ya. Nah, ini kan termasuk yang bisa dikorek. Siapa pemilik, siapa pengendali PT. Karena begini, nggak juga kita gampang terjebak pada siapa pemilik. Karena pemilik itu bisa siapa saja. Kalau kita terjebak pada siapa pemilik, dulu waktu kasus Edi Tansil, perusahaan-perusahaan Edi Tansil itu pemiliknya office boy-nya, pesuruhnya, supirnya, itu kesempatan untuk diuji. Begitu pula dari pihak Nazarudin, kalau memang inilah kesempatan untuk membuktikan ini kepemilikan Anas, tentu didukung dengan bukti-bukti lain. Mengenai keterangan saksi, begini ya, saya pikir semua tahu, keterangan saksi itu 2 saja sudah cukup. Ya. Tapi bukan sekedar seorang saksi menyatakan sesuatu, ya. Sesuatu yang dinyatakan oleh saksi itu harus diuji juga kebenarannya, gitu. Karena bisa-bisa aja nih kita bertiga bilang, wah Anda terima uang nih dari si Anu, bisa mau dikorek-korek kita bisa bilang gitu, bisa bersepakat. Nah, justru itu kesaksian itu harus diuji. Mungkin ada alat bukti yang lain, misalnya ada surat tertulis atau yang lain-lain lah gitu. Jadi jangan juga kita semata-mata terlalu percaya pada keterangan saksi yang mau menyeret tuh atau memotong orang lain kayak gitu ya. Justru itulah yang harus didalami. Jadi begini, konstruksi hukum yang muncul dari persidangan belakangan ini ternyata bukan bicara lagi vehicle-nya ini saja. Ternyata ada beberapa perusahaan yang dimiliki orang-orang di mana ini dianggap menjadi satu konsorsium yang dimodali oleh Anas, yang dikelola semua ini oleh... Jadi ini tidak semata-mata kasus suap lagi ini ya? Enggak. Jadi mengungkap sesuatu yang lebih besar lagi dengan harapan akan ada kasus yang lebih besar lagi, begitu kan? Bahwa metode yang dibangun ini mempunyai signifikasi terhadap Wisma Atlet, asli ada. Nah, tapi kan tidak bisa kita katakan perusahaan satu ini yang masuk di konsorsium ini. Karena ini menjadi satu konsorsium yang dimodali oleh si Anas, dikelola oleh Julianis, ya. Jadi bukan seperti Tansil punya style, bukan. Ini memang dibangun sebuah perusahaan seperti kemarin. Jadi ini new style. Ini seperti ini kemarin yang diungkapkan oleh salah satu direktur. Ya, dia megang satu perusahaan. Ditanya, kamu masuk nggak modalnya? Oh enggak. Yang masukin adalah Julianis. Nah, Julianis ini tangan kanannya Anas. Untuk proyek drawdown-nya dari Anas. Jadi kurang lebih begitu. Jadi si Hasyim
sebagai pemilik gedung hanya share sebesar tempat. Nah, jadi dia katakan, inilah modal saya. Ini mengejar bayang-bayang judulnya ya. Judul sidang ini mengejar bayang-bayang sebenarnya. Sebenarnya ada tendensi sebenarnya nggak sih untuk ngejar itu? Kalau Demokrat membacanya bagaimana? Kalau Demokrat sepanjang ya partai kita nggak diseret-seret seolah-olah partai kita ikut-ikutan dalam hal Wisma Atlet atau Belang itu, saya kira silakan saja proses ini berjalan. Malah kita menginginkan proses ini cepat selesai. Saya setuju seperti yang kata Mas Ganjar tadi itu, fokus saja dulu. Nanti kalau orang siapa, itu lain lagi ceritanya. Tapi itu menurut saya ya. Tapi silakan. Tidak pernah kami ya ingin menyeret Partai Demokrat. Sekalipun pernah ada inisiatif untuk sana. Kenapa? Waktu itu apa itu ceritanya? Kita dikasih laporan keuangan. Tentu kalau kita tarik-tarik ini, kita cabik-cabik, bisa nyampe. Tapi ini bukan porsi kita. Karena itu juga nama-nama dibatasi. Ada nama-nama. Karena ada nama-nama yang dulunya diceritakan, terus sekarang udah nggak ada tuh di persidangan. Tuh. Nah, saya nggak mau sebut namanya. Nah, itu nyata makanya bayang-bayang. Kita tidak mau masuk ke area yang kita tidak perlu. Berarti ini sebenarnya memang tebang pilih juga nih, milih-milih orangnya nih kan? Nggak, saya kira nggak juga. Oh, nggak. Memilih untuk yang masuk ke dalam kasus itu. Bagus, fokus menurut saya. Karena adapun nanti nama di sana, bukti apapun seperti saya. Banyak Anda bilang, Sultan ada ini sana disebut-sebut. Ini kan orang lebih tahu orang ini kan fakta hukumnya apa ini, jangan pula jadi menyebar fitnah yang nggak karu-karuan. Tapi nama itu bisa aja disebut. Tapi saya nggak mau ikut ke materi itu urusan kawan-kawan lah. Nah itu saya setuju. Demokrat saya ingin form ini Demokrat tetap Pak Rufinus sama Pak Ganjar. Kita walaupun dihajar sana hajar sini, kami tetap punya warna anti korupsi. Walaupun sering hubungan dengan teman-teman Demokrat. Kita bilang tidak. Yang ini yang kita mau perlihatkan, yang ini tidak. Tapi sebenarnya yang dihajar Demokrat atau orang-orang di dalam Demokrat? Kalau orang-orang di dalam Demokrat nggak apa-apa ya, Demokratnya jangan. Betul. Kalau orang, saya kan sering katakan, kalau orang per orang, siapa tahu silakan, kan? Bukan gitu ya. Isi Demokrat itu nggak semua. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang tidak baik. Ya silakan aja, yang mana ini? Saya nggak ngerti. Jadi besarannya begini, highlightnya begini. Ini ada permainan proyek. Yang dibagi-bagi kepada si A, si B, si C. Kebetulan ada orang Demokrat. Oke. Kebetulan. Nggak ada urusannya sama partainya. Nggak ada urusan dengan partai. Itu yang saya inginkan. Gitu. Walaupun ada nama-nama yang hilang itu juga, Mas Ganjar senyum terus. Jangan sampai diseret gitu loh. Itu terjadi public opinion. Tapi tuntutan soal Anas diminta untuk datang sebagai saksi Demokrat. Begini, silakan saja. Saya nggak mau lagi mengulang-ulang, tapi kali ini mau saya sampaikan. Ketua Dewan Pembina, mungkin Pak Rufinus juga dengar berkali-kali diputar juga di TV. Beliau mengatakan siapapun ya dari partai manapun apapun jabatannya, kalau kena kasus hukum untuk prosesnya silakan. Kan begitu. Siapapun, artinya dari Demokrat berarti kena kan? Siapapun kok. Pribadi ya? Pribadinya lah. Siapa-siapa orangnya nanti. Kan begitu. Benar apa tidak? Saya sedikit ingin jelaskan mengenai aliran dana. Kemarin itu 2 minggu yang lalu dari Kalsel, DPD sama DPC Tanah Bumbu datang ke saya. Mereka memperlihatkan dolar yang pernah mereka terima. Lama banget disimpannya. Ya, tapi waktu itu mereka sudah berikan kepada Pak TB Silalahi. Oke. Artinya mereka katakan saya bahwa benar kami menerima uang ini untuk pemenangan Anas Urbaningrum. Dalam kaitannya ini tidak berkaitan dengan Demokrat. Oke. Nah, nanti jadi, saya minta ya nomor kontaknya ya. Boleh. Ini bukan Demokrat, ini pribadi. Enggak, kita juga kalau oknum-oknum itu ada yang melapor ke Komisi Pengawas lagi diproses juga kan. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya. Waktu kita habis, kita lihat perkembangannya karena sidang masih terus ada. Mudah-mudahan masukan dari Mas Ganjar dapat diterima oleh jalannya sidang di minggu depan. Kita kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia. Tentu sekali, perlindungan 12 jam.